Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggara Prasetyo Sesar Parita dengan NIM 2330 36008 dari Prodi S1 Rekayasa Perencanaan. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yaitu rancang bangun sistem pemesanan catering online berbasis website. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah nyata yang terjadi di lapangan, yaitu masalah utama yang saya temukan itu ada tiga. Yang pertama, tulis manual dengan WhatsApp yang menyebabkan pemesanan tidak terstruktur, data menumpuk, dan sulit dilacak. Yang kedua itu kebutaan data, pemilik tidak mengetahui konsep atau menu yang laris secara real. Yang ketiga itu human error, kesalahan input pesanan fatal bagi kepercayaan pelanggan. Nah, dari tiga masalah utama itu akan menyebabkan tiga dampak jika tidak diatasi. Yang pertama, inefisiensi waktu terbuang hanya untuk membalas chat dan rekam manual. Yang kedua itu ada stagnasi usaha, sulit melakukan ekspansi karena manajemen data yang berantakan. Dan yang ketiga itu ada daya saing rendah, kalau bersaing dengan kompetitor yang sudah digital. Nah, dengan ini saya menemukan solusinya, yaitu digitalisasi sistem untuk otomatisasi dan efisiensi. Nah, berdasarkan latar belakang itu, saya merumuskan ada tiga rumusan masalah. Yang pertama itu bagi pelanggan, bagaimana memberikan kemudahan akses menu dan pemesanan yang praktis tanpa proses manual yang berbelit-belit. Yang kedua itu bagi pengelola, bagaimana mengelola data pesanan agar terhindar dari kesalahan pencatatan dan mempermudah rekapitulasi. Yang ketiga itu ada di bisnis, bagaimana meningkatkan jangkauan pesan dan brand awareness melalui etalase digital yang profesional. Nah, berdasarkan masalah tadi, saya merumuskan ada tiga pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimana perancangan dan pembangunan sistem pemesanan berbasis website dapat meningkatkan efisiensi kenyamanan dan transparansi bagi pelanggan dalam melakukan transaksi catering. Yang kedua itu adalah bagaimana sebuah sistem terpusat dapat membantu pengelola usaha catering dalam mengelola data pesanan pelanggan secara efektif dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Yang ketiga itu sejauh mana sebuah platform digital dapat berfungsi sebagai alat untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha catering di lingkungan. Nah, untuk batasannya itu yang pertama itu ada sistem berbasis website. Yang kedua itu sertifikasinya atau ada di usaha catering di wilayah Surakarta. Untuk fiturnya itu data katalog, pemesanan, manajemen order, notifikasi, dashboard, pembayaran online. Untuk pengujiannya, saya akan menggunakan Facebook dan usability testing. Untuk populasinya itu pelanggan potensial di lingkungan perumahan dan metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama merancang sistem yang praktis dan inovatif untuk mengatasi efisiensi manual. Yang kedua itu mengembangkan sistem basis data terpusat yang mempermudah rekapitulasi dan laporan. Nah, yang ketiga itu menghasilkan platform digital sebagai etalase online untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, ini saya sudah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu. Di antaranya ada dua yang menggunakan waterfall dan tiga yang menggunakan agile scrum sebagai perbandingan dengan penelitian saya saat ini. Nah, selanjutnya ada research lab. Yang pertama itu untuk salah metodologinya. Nah, yang pendekatan dahulu ini menggunakan waterfall. Nah, waterfall itu kaku dan linear, kurang fleksibel, pemilik usahanya terlibat di awal dan akhir, dan ada resiko ketidaksesuaian hasil akhir dengan kebutuhan. Real. Selanjutnya, yang kedua itu ada kebaruan. Nah, saya menggunakan Agile Scrum
Nah, kenapa Agile Scrum? Nah, yang pertama itu melibatkan product owner, yang kedua itu validasi fitur itu secara bertahap, memastikan sistem itu mudah dipahami oleh pengguna non teknis. Nah, yang ketiga itu memprioritaskan fitur berbeda tinggi terlebih dahulu untuk diselesaikan. Selanjutnya itu proses step yang kedua itu setelah fungsional. Nah, yang pertama itu ada masalah ketika data. Sistem terdahulu seringkali hanya fokus pada fungsi pesan dan bayar. Akibatnya, pemilik usaha tetap kesulitan mengetahui berapa omset ini dan menu apa yang paling laku di minggu ini. Yang kedua, nah, solusinya itu adalah business intelligence. Penelitian ini menonjolkan fitur manajemen data terpusat dengan mendapat dashboard visual laporan otomatis yang mengubah data mentah menjadi keputusan bisnis. Nah, landasan teori utama di sini teknologi yang saya gunakan itu yang pertama framework Laravel dengan MVC, yang kedua itu database menggunakan MySQL dan Bootstrap 5 sebagai responsive UI framework yang mengutamakan mobile first. Nah, untuk pesan sistem di sini saya menggunakan visualisasi end dengan hasil Scrum supaya menjadi integratif dan UML modeling sebagai visualisasi desain. Nah, untuk metodologi saya memakai Scrum. Kenapa Scrum? Yang pertama itu adaptasinya cepat, yang kedua itu fokus dengan nilai bisnis, yang ketiga peran product owner. Nah, selanjutnya metodologi, bagaimana saya akan melakukan itu? Nah, di sini saya pengembangannya akan dibagi menjadi 3 sprint. Yang pertama itu fondasi, minggu 1 dan 2 itu ada autentifikasi user dan admin, manajemen menu, dan tampilan produk depan. Yang kedua itu transaksi, minggu 3 dan 4, membangun program belanja, setup dan alamat, dan notifikasi data. Dan yang ketiga itu ada manajemen, minggu ke-5 dan 6, yaitu dashboard grafik, akses audio pesanan, dan setup laporan PDF. Nah, di sini arsitektur sistemnya yaitu FVC, ada model yaitu menggunakan database MySQL yang isinya itu kayak user, menu, transaksi, dan controller logikanya itu secara kata tadi dengan proses input, vertical, validasi. Nah, view-nya ada tampilan tadi saya pakai bootstrap dan juga web, itu antar muatan responsif, pelanggan, dan aktif. Nah, yang terakhir, metode pengujian yang digunakan yang pertama ada black box testing, yaitu menguji fungsionalitas input dan output tanpa lihat tadi, itu langsung di tampilannya. Nah, ini ya hasilnya itu validasi kelas input, selanjutnya uji batas nilai maksimal, dan logika di konteks. Yang kedua itu ada user acceptance atau UMP. Metode yang digunakan itu SPS, System Usability Scale, target skornya itu di atas 70, yaitu acceptable. Terus uji validitas dan reliabilitas dengan penuntut alfa lebih dari sama dengan 0,7. Jadi sama dengan 11. Nah, mungkin itu saja sekian presentasi dari saya. Nah, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.